Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanibatul Alia dengan NIM 102241112 dari kelas C Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemikiran Toko Kuntowijoyo tentang harmoni sains dan agama guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah harmonisasi sains dan agama. Langsung saja ya ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama, profil Toko Kuntowijoyo. Nama lengkap beliau adalah Kuntowijoyo. Tempat dan tanggal lahir di Bandul, Yogyakarta pada tanggal 18 September tahun 1943. Beliau wafat pada tanggal 22 Februari tahun 2005 pada usia 61 tahun. Riwayat pendidikan: menyelesaikan SMA di Surakarta, melanjutkan sarjana sastra Indonesia di Universitas Gadjah Mada atau UGM dan lulus pada tahun 1969. Kemudian studi lanjut di Belanda pada tahun 1970-an hingga kembali ke Indonesia tahun 1980. Kuntowijoyo menjabat guru besar sejarah di UGM, aktif sebagai budayawan, sastrawan, dan tokoh Muhammadiyah. Beliau mendirikan Pondok Pesantren Budi Mulia serta Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan atau PPSK di Yogyakarta pada tahun 1980. Kuntowijoyo menghasilkan lebih dari 50 buku, salah satunya yaitu tentang sejarah, sastra, budaya, dan agama, termasuk konsep ilmu sosial profetik yang berpengaruh bagi perkembangan Islam di Indonesia. Pembahasan yang kedua, inti gagasan harmonisasi sains dan agama menurut Kuntowijoyo. Kuntowijoyo menolak istilah Islamisasi ilmu atau Islam sebagai ilmu epistemologi, metodologi, dan etika. Kemudian beliau menggantinya dengan konsep pengilmuan Islam, berarti Islam yang diilmukan, artinya dari teks Al-Quran ke konteks. Gagasan Kuntowijoyo tentang pengilmuan Islam memiliki beberapa konsep utama, yaitu demistifikasi Islam, yaitu gerakan intelektual yang berorientasi untuk menghubungkan kembali teks dengan konteks. Selanjutnya, paradigma Al-Quran sebagai landasan epistemologi merupakan konstruksi pengetahuan yang memungkinkan manusia memahami realitas sebagaimana dipahami oleh Al-Quran. Objektifikasi, yaitu Islam harus diwujudkan secara objektif dan universal melalui nilai-nilai yang dapat diterima semua pihak. Gagasan Kuntowijoyo yang menarik dalam konteks Islamisasi ilmu adalah tentang ilmu sosial profetik. Ilmu sosial profetik tidak hanya menjelaskan dan mengubah masyarakat, tetapi mengarahkan perubahan berdasarkan nilai etik profetik. Karakter ilmu sosial profetik yaitu humanisasi, liberalisasi, dan transendensi. Untuk mewujudkan harmonisasi sains dan agama, Kuntowijoyo menekankan dua langkah utama. Yang pertama, integralisasi, yaitu memadukan rasio dan wahyu agar ilmu umum dan ilmu agama tidak dipisahkan. Yang kedua, objektifikasi, yaitu menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam kategori ilmiah yang bisa diterima secara universal. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, implementasi gagasan dalam harmonisasi hukum ekonomi dan hukum ekonomi Islam. Yang pertama, objektifikasi nilai atau saintifikasi Islam. Kuntowijoyo mendorong agar nilai-nilai Islam diterjemahkan menjadi prinsip hukum yang bersifat universal. Penerapannya melalui nilai seperti keadilan, transparansi, dan anti riba dijadikan dasar hukum ekonomi nasional. Contohnya seperti sistem bagi hasil, mudaroba atau musyarakah diadaptasi menjadi model kemitraan bisnis yang legal, adil, dan menghindari spekulasi. Yang kedua, ilmu sosial profetik melalui humanisasi, liberasi, dan transendensi. Ilmu sosial profetik menjadi kerangka etis untuk membangun hukum ekonomi yang manusiawi. Humanisasi, yaitu hukum melindungi pekerja, konsumen, dan mencegah eksploitasi.
liberasi. Hukum membebaskan masyarakat dari ketidakadilan melalui regulasi, anti monopoli, akses pembiayaan UMKM, dan pengurangan kesenjangan. Sedangkan transendensi yaitu hukum berlandaskan nilai moral dan maqasid syariah seperti menjaga harta, jiwa, dan akal. Yang ketiga, strukturalisme transendental. Ajaran Islam tidak dipahami tekstual saja, tetapi disesuaikan dengan konteks zaman. Penerapannya melalui hukum ekonomi Islam diinterpretasi untuk isu modern seperti keuangan digital dan pasar modal syariah, lalu diintegrasikan ke regulasi negara, misalnya PPI atau PJOK berbasis fatwa DSN MUI. Gagasan Kuntowijoyo menghasilkan modal harmonisasi yang menggabungkan etika profetik Islam dengan sistem hukum nasional sehingga hukum ekonomi menjadi lebih adil, manusiawi, dan relevan untuk pembangunan sosial secara holistik. Berikut ada sumber referensinya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.